Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kami akan menginformasikan informasi menggembirakan untuk P1, P2, P3, P4 yang mendapatkan kode P atau TL P3K 2023 perihal formasi P3K Guru 2024 teman-teman ya. Yang mana nantinya untuk 2024 itu akan menjadi satu ronde lagi untuk penuntasan guru honorer menjadi ASN P3K Guru formasi tahun 2024. Ini pernah diutarakan langsung oleh Ibu Nunuk Suryani bahwa bagi teman-teman P1 ya yang belum lulus di tahun 2023 itu masih ada satu ronde lagi teman-teman, tentunya di tahun depan ya, di tahun 2024. Nah, sebelum kita lanjut teman-teman ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik Bapak Ibu, di sini kalau kita perhatikan data ya, data kelulusan kemarin ya, di sini kita perhatikan banyak sekali pelamar P3 yang sayang sekali tidak mendapatkan penempatan teman-teman ya. Padahal kalau kita lihat dari segi nilai itu tidak mengecewakan ya. Ini nilainya 569, 568, rata-rata nilainya itu di atas 500, tapi keterangannya itu adalah P atau passing grade ya, tapi tidak mendapatkan formasi. Nah, penyebabnya ini sebenarnya teman-teman bukan persoalan karena kalah perankingan, bukan persoalan karena nilainya rendah, karena nilainya ini bagus-bagus semua, tinggi-tinggi. Cuma yang menjadi persoalan terjadi perankingan itu karena keterbatasan formasi teman-teman. Artinya pelamar lebih banyak daripada formasi. Sehingga kalau pelamar lebih banyak dari formasi, berarti itu harus dilakukan yang namanya perankingan. Beda kalau misalkan formasinya itu berimbang dengan jumlah pelamar atau formasinya lebih banyak daripada jumlah pelamar, maka secara otomatis nantinya teman-teman ya, itu tidak terjadi perankingan. Nah, jadi logikanya banyak pelamar P3 mendapatkan nilai tinggi tapi lulus itu karena formasi yang terbatas. Nah, seperti itu kira-kira ya. Ini kita lihat ya, rata-rata P3 data yang kami dapatkan ini rata-rata P3 ini hampir 20-an ya. Ini mendapatkan kode P. Semuanya ini tidak ada yang lulus teman-teman ya, satupun tidak ada yang lulus. Nah, ini terkait dengan formasi. Nah, di sini kami mendapatkan kabar baik sih sebenarnya ya. Ini salah satu bentuk dukungan ya. Salah satu bentuk dukungan dari pemerintah ya kepada guru-guru honorer ya di P3K 2024. Di sini dikatakan pemerintah segera usul formasi P3K 2024 untuk guru honorer ya, untuk guru honorer ditambah tendik penuh waktu. Wow, ini dilansir di JPNN Jakarta teman-teman ya. Ketua Solidaritas Nasional Wiyata Bakti Indonesia SNWI Provinsi Riau Bapak Eko Wibowo mendesak kepada daerah untuk segera mengusulkan formasi P3K 2024. Ya, jadi logikanya ya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa di tahun 2024 teman-teman ya, sesuai dengan arahan Prof Nunuk, itu akan ada penerimaan P3K Guru lagi, dan nantinya di tahun 2024 penerimaan P3K Guru ini difokuskan untuk menuntaskan P1, P2, P3 teman-teman ya, yang kemarin tidak lulus di tahun 2023, terutama bagi pelamar P1 yang jumlahnya yang tersisa itu sekitar 12.000 P1. Ini rencananya potensi penuntasannya di tahun depan teman-teman ya. Dan di sini kita lihat ya, bahkan sudah ada komunitas honorer ya atau SNWI ya Provinsi Riau, Bapak Eko Wibowo itu sudah mendesak kepada daerah untuk segera mengusulkan formasi P3K 2024. Artinya daerah di tahun 2024 itu difokuskan untuk didesak untuk mengajukan kembali formasi sesuai dengan kebutuhannya ya, sesuai dengan kebutuhan formasi, kebutuhan guru, dan berapa sisa guru yang belum terangkat, terutama P1, P2 dan tentunya juga pelamar prioritas 3.
Nah, di sini dikatakan Ekowi Sapanakrepnya menilai teman-teman ya, komitmen pemerintah pusat sudah ditunjukkan dengan berbagai kebijakannya yang berpihak kepada honorer. Dia mengatakan yang masih menjadi masalah adalah komitmen pemerintah daerah. Dia menilai masih setengah hati. Kemdikbudristek dan Bapak Mempan RB Bapak Azwar Anas konsisten menyelesaikan masalah guru honorer dan tendik se-Indonesia, umumnya khususnya Riau. Terangnya kepada jpnn.com teman-teman ya, seperti itu. SNI berharap kepada kepala daerah Seriau untuk segera mengusulkan formasi ASN P3K 2024 untuk guru atau tenaga pendidik ya. Semua honorer harus sudah berubah status menjadi ASN pada 2024. Nah, di sini jangan ada lagi honorer yang tersisa ya, sebagaimana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, seperti itu kira-kira ya. Oleh karena itu, kata Ekowi, pengangkatannya jangan dibuat rumit, berikan berbagai kemudahan serta afirmasi untuk guru honorer dan tendik. Honorernya diseleksi administrasi saja kan, datanya real itu. Pemerintah pusat ya serta daerah juga diminta harus memperhatikan guru honorer dan tendik yang usianya sudah hampir mendekati pensiun. Paling tidak ini menjadi penghargaan bagi honorer di sisa-sisa waktu pengabdiannya. Bahkan Ekowi menyarankan pemerintah pusat dan daerah untuk saling bekerja sama mengangkat guru honorer serta tendik teman-teman ya. Jangan sampai antar pemerintah saling lempar handuk dan mengorbankan honorer. Pengangkatan P3K berjalan lambat karena antara pusat dan daerah itu belum maksimal kolaborasinya ya, betul sekali ya. Antara pusat dan daerah itu masih tarik menarik ya soal formasi, sehingga ya kita terlihat lah ya di tahun 2023 formasi yang tersedia itu tidak sebanyak dengan kebutuhan ya, tidak sebanyak dengan jumlah guru honorer yang ada. Itu menjadi si penyebab, dan mudah-mudahan saja nanti ini bisa ya tuntas lah teman-teman ya. Dia pun mendesak agar amanat Undang-Undang ASN dilaksanakan semua instansi agar honorer bisa dituntaskan. Selain itu tidak ada lagi perbedaan perlakuan kepada PNS dan P3K, seperti itu kira-kira teman-teman ya. Itu yang harus teman-teman pahami. Nah, di sini Prof Nunuk pernah mengatakan terkait dengan kebutuhan formasi P3K guru dan tendik tahun 2024. Yang mana di sini dibahasakan oleh Ibu Nunuk teman-teman ya. Kalau kita perhatikan di sini bahwasanya upaya pemenuhan kebutuhan guru pada sekolah negeri sepanjang 2 tahun terakhir itu masih belum maksimal ya. Jadi begini teman-teman ya, dari Prof Nunuk sendiri yang merupakan Dirjen GTK saja dari Kemdikbudristek itu mengakui teman-teman ya. Beliau mengakui bahwa untuk pemenuhan kebutuhan guru saja pada sekolah negeri itu sepanjang 2 tahun terakhir ternyata itu belum maksimal teman-teman. Bayangkan ya, itu belum maksimal ya untuk pemenuhan guru pada sekolah negeri. Nah, yang mana kalau kita perhatikan 544.292 atau sekitar 43,7% guru yang telah lulus menjadi guru ASN P3K dari 1,2.444.961 formasi yang dibutuhkan. Kebutuhan tendik juga belum diakomodir teman-teman ya pada seleksi P3K 2021 dan 2022. Pada tahun 2023 diperlukan perekrutan 601.174 formasi, namun yang telah diajukan Pemda hanya 296.059. Nah, inilah yang menjadi penyebab kenapa banyak guru honorer yang belum terangkat tahun ini, karena memang jumlah usulan Pemda terkait dengan formasi itu tidak maksimal, tidak sesuai dengan jumlah kebutuhan yang diinginkan Kemdikbud. Makanya di tahun 2024 mendatang di sini dikatakan diproyeksikan penuntasan P3K guru tahun 2024 itu sebanyak 305.115. Nah, ini untuk guru saja ya. Kalau ini bisa dipenuhi, insya Allah seluruh P1 itu bisa dituntaskan, dan ada jatah juga untuk P2 dan juga P3 teman-teman ya. Sedang selain itu terdapat kebutuhan pemenuhan tendik juga sebanyak 82.717. Asumsi jika formasi P3K 2020 terpenuhi 100%. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.